Tuhan pada kesempatan siang hari ini. Bapa di surga, terima kasih kami boleh memuji, kami boleh menyembah. Saat ini ajar kami duduk diam di kaki Tuhan untuk merenungkan kembali firman-Mu, khususnya buat setiap kaum wanita, sehingga Tuhan ada pancaran kilau cantik ilahi dalam setiap kehidupan mereka semua. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus, sentuhlah setiap hati kami Roh Kudus, biar firman Tuhan yang ditabur boleh menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Sucikan hamba-Mu, kuduskan setiap hidupnya. Bapa, biarlah pengurapan-Mu mengalir pada kesempatan siang hari ini, memberkati setiap hati yang tulus. Kami rindu datang kepada Engkau. Kami rindu melayani Engkau dengan hati yang tertuju kepadamu saja. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus. Kami membuka hati kami semua. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, khususnya kaum wanita dimanapun kalian berada. Apa kabarnya? Selamat siang kembali buat kalian semua ya. Selamat siang. Ya Bapak Ibu Saudari, apapun badai yang menerpa, tetaplah berdiri teguh ya di dalam setiap hidup kalian semua. Karena kalian adalah wanita-wanita yang tangguh. Tuhan telah menanamkan benih kebaikan di dalam setiap dirimu. Hari ini biarkanlah benih itu bertumbuh, ya berbuah lebat dalam setiap kehidupan kita semua. Hai kaum wanita, jangan pernah remehkan peranmu. Kalian adalah garam dan terang di dalam setiap kehidupan di dunia ini. Jadi bersinarlah terus dalam setiap kehidupan kalian semua. Ingat selalu janji Tuhan dalam setiap kehidupan kalian semua. Dia tidak pernah lelah menjagamu. Di dalam Tuhan saja kamu dan saya lebih daripada pemenang. Ya, jadi pada siang hari ini, saudari yang terberkati lewat program Kilau Cantik Ilahi, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar, terberkati lewat Kilau Cantik Ilahi Pastor. Ya, Bapak Ibu Saudari bisa tulis di sana, ya terberkati lewat Kilau Cantik Ilahi. Lalu kemudian saudara sebutkan kota dari mana saudara mengikuti channel ini. Kalau saudara terberkati, jangan lupa saudara bisa tap-tap layar, saudara bisa share, saudara bisa like, saudara bisa berbagi gift atau menerbangkan gift kalau saudara terberkati dalam setiap kehidupan kalian semua. Izinkanlah Bapak Ibu Saudari saya membagikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan siang hari ini. Ya, haleluya, terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, terima kasih ya yang sudah menulis dari Malaysia, Ibu Teresa, Ibu Yohana Yaya terberkati dari kota Cirebon. God bless you. Tuhan memberkati teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan ya, yang siang hari ini hadir bersama-sama dalam pelayanan Pastor Deso. Biar Tuhan memberkati kalian semua dimanapun kalian berada, di ruang-ruang privasi kalian semua ya, terberkati lewat Kilau Cantik Ilahi. Terima kasih buat Ibu Hasna, thank you ya. Yang dari Malaysia juga thank you teman-teman semua ya dari Malaysia. Bapak Ibu Saudari, izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Saudara, coba kita bayangkan sejenak diri kita pada kesempatan siang hari ini. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Alarm kita mulai berbunyi dalam hidup kita semua. Lalu kemudian sebelum mata kita benar-benar terbuka tadi pagi, atau setiap pagi lah ya, anggaplah setiap pagi Bapak Ibu Saudari, sebelum mata kita terbuka, ya alarm itu sudah berbunyi. Lalu kemudian tangan kita sudah meraih ke samping tempat tidur. Kita ingat handphone kemarin di mana ya aku taruh. Aduh, aku pengen cek lagi handphone itu. Ya kita ternyata mencari smartphone setiap kita bangun tidur. Saudara, dalam hitungan detik dunia sudah masuk ke dalam kamar tidur kalian semua. Mungkin kalian menonton atau membuka ada berita duka ya dari saudara kita yang jauh atau dari teman-teman kita semua. Ada yang punya status bahagia dari teman-teman lama kita yang mungkin mereka pamer liburan mereka. Bapak Ibu Saudari, ada grup-grup WA yang sudah dipenuhi dengan mungkin 100 atau 200 pesan yang saudara tidak baca atau tidak terbaca dalam hidupmu. Atau mungkin ada deadline pekerjaan yang menanti ketika saudara dan saya bangun dari tidur saudara. Lalu sambil masih setengah sadar, ibu-ibu, kaum wanita dimanapun kalian berada, kalian mulai bangun dan mulai menjalankan peran ganda. Ya, sebagai ibu ya atau sebagai mama, kalian harus menyiapkan sarapan dan bekal buat anak-anak kalian. Sebagai istri, kalian harus melayani suami kalian semua. Dan sebagai wanita karir mungkin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan atau pebisnis, kalian harus segera
menyelesaikan laporan atau mengemas setiap pesanan-pesanan yang sudah mulai menumpuk di toko online kalian semua. Saudara, di sela-sela ya semua itu dalam kehidupan kalian semua, kalian mulai membuka media sosial kalian sebentar, entah itu IG, FB, TikTok dan lain sebagainya. Lalu tanpa sadar, saudara setengah jam terbuang hanya untuk menonton itu semua. Membandingkan kehidupan kalian semua mungkin dengan kehidupan orang lain yang tampaknya jauh lebih rapi, jauh lebih bahagia, jauh lebih sukses dari kehidupan ibu-ibu kaum wanita di tempat ini. Saudara yang terkasih, Tuhan melihat pergumulan itu semua. Tetapi ada satu pertanyaan yang kecil yang sering menusuk di dalam setiap hati kita semua. Ya, saat semua mungkin juga sudah tertidur dalam setiap hidup kita semua. Apakah aku cukup baik? Apakah aku sudah melakukan semuanya dengan benar hari ini? Saudara, Tuhan melihat setiap pergumulan-pergumulan itu. Dia tidak datang hari ini untuk menambah beban kalian semua dengan daftar tugas. Dia datang untuk mengembalikan fondasi kalian sebagai wanita. Mari kita belajar, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dari seorang wanita yang mungkin hidup ribuan tahun yang lalu, yang kehidupannya justru sangat relevan dengan hiruk pikuk dunia digital kita hari-hari ini. Ya, saudara yang kasih Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mau mengajak kita semua, kalau kita mau bertanya dengan jujur, siapa di sini yang hari ini, ya saudara yang kasih Tuhan nih, kalau mau jujur, siapa yang hari ini di tempat ini sebelum kalian ada di channel Pastor Deso, ya kalian lebih dulu membuka IG kalian semua, ya membuka FB kalian semua. Kalian bisa jujur, siapa yang lebih dulu Bapak Ibu Saudari ketika kalian bangun tadi, kalian membuka IG Stories, TikTok, FB daripada berdoa? Siapa Bapak Ibu Saudari kira-kira? Ya Bapak Ibu Saudari, adakah kalian di sini yang membuka itu semua lebih daripada kalian berdoa terlebih dahulu dalam setiap hidup saudara? Atau siapa yang ketika channel ini berlangsung tadi pagi mungkin tangan kalian gatal mau mengecek, ya mau ngecek notifikasi di handphone kalian masing-masing? Saudara jangan khawatir, saya tidak akan meminta kalian mengangkat tangan, tetapi biarlah pertanyaan ini menjadi cermin di dalam setiap kehidupan kalian semua. Kita hidup di zaman di mana kita bisa punya ribuan teman di FB, IG, tetapi kita merasakan kesepian di dalam meja makan kita masing-masing. Saudari yang dikasih oleh Tuhan, ya, kalian merasakan kesepian di dalam setiap kehidupan kalian semua, di meja makanmu masing-masing, dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, saudara-saudari khususnya kaum wanita, pada kesempatan siang hari ini, saudara, kita bisa merasa kesepian di rumah kita. Kita mungkin bisa punya puluhan foto keluarga yang bisa di-like ribuan orang atau ratusan ribu orang. Tetapi ternyata di rumah anak-anak kita merasa tidak dilihat karena mata kita lebih sering tertuju ke layar handphone kita masing-masing. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa mengelola mungkin keuangan digital kita dengan canggih. Kita bisa transfer sana, transfer sini, investasi online. Tetapi kita lupa bahwa berkat itu adalah titipan Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan. Wanita-wanita yang dikasihi Tuhan, dunia itu berteriak kepada kalian setiap hari, kamu itu harus sempurna, kamu itu harus cantik, kamu itu harus sukses. Buktikan bahwa kamu itu ada. Dan teriakannya tentu sangat keras, sampai-sampai kadang kita sulit mendengar suara lembut daripada Tuhan yang berkata, anakku, aku ini sudah menerima kamu apa adanya, tenanglah. Saudara, hari ini kita rindu, ya, kita belajar bersama-sama dan kita akan membongkar mitos kesempurnaan di dalam Amsal 31. Karena sebenarnya ayat itu bukanlah standar Bapak Ibu Saudari yang harus kalian kerja sendirian dalam hidupmu. Itu adalah gambaran tentang apa yang terjadi ketika seorang wanita membiarkan Tuhan menjadi pusat hidupnya. Mari sama-sama kita belajar pada siang hari ini. Saudara, Amsal 31. Ya, ini mengajak saudara dan saya belajar mengenai keseimbangan hidup. Sehingga kalian para wanita tahu untuk menjadi wanita yang bijak, yang mengelola rumah tangga, keuangan, dan tentunya pengaruh secara digital dalam setiap kehidupan kalian semua. Jadi saudara diingatkan untuk menjadi wanita yang tangguh. Menjadi wanita yang tangguh bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang prioritas yang benar Bapak Ibu Saudara. Prioritas yang benar inilah, yaitu takut akan Tuhan. Itulah pujian yang paling utama
di dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, mari kita buka hati dan pikiran kita pada firman Tuhan. Karena di tengah-tengah hiruk pikuk dunia digital yang menuntut kita untuk tampil sempurna di mata semua orang, Tuhan justru memanggil saudara dan saya untuk menjadi pribadi yang berakar kuat. Ada prioritas yang benar di hadapan Allah. Saudara, seorang wanita yang takut akan Tuhan, itulah yang akan dipuji. Bukan karena kesempurnaan portofolio dunianya dalam setiap hidup mereka, tetapi karena keteguhan hatinya di tengah-tengah tawaran zaman ini. Mari kita lihat bagaimana figur wanita yang tangguh di dalam Amsal 31 yang memberikan kita sebuah fondasi yang kokoh untuk membangun keseimbangan hidup, mengelola rumah tangga, mengelola keuangan, mengelola pengaruh kita, terutama ketika kita harus hidup di dalam dunia yang serba terhubung ini. Yang pertama, saya mau mengajak kita semua untuk menjadi wanita tangguh di era yang sekarang digital, Bapak Ibu Saudara. Ada 3 pilar yang mau kita belajar pada kesempatan saat hari ini. Saudara, pilar yang pertama untuk kalian menjadi wanita-wanita yang tangguh, Bapak Ibu Saudari ini dikasih oleh Tuhan, maka wanita yang tangguh itu fondasinya adalah takut akan Tuhan. Saudara, inilah fondasi di dalam setiap kehidupan wanita-wanita. Supaya saudara memiliki fondasi takut akan Tuhan di atas segalanya. Inilah prinsip dasarnya. Saudara, seringkali kita membaca Amsal 31 ayat 10 sampai 31 dan kita langsung terintimidasi. Mungkin saudara sering membaca Amsal 31 ya. Diingatkan ya Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan. Saudara bisa lihat di sana. Ya, nggak usah kita baca Bapak Ibu Saudari, tetapi saudara bisa melihat. Itu menjadi gambaran. Ya, biasanya para pendeta ataupun kita diingatkan kalau kalian mau menjadi wanita-wanita, menjadilah wanita seperti Amsal 31 itu, ayat 10 sampai 31. Saudara, seringkali kita membaca Amsal 31 ayat 10 sampai 31 itu dan langsung terintimidasi oleh daftar prestasi wanita ini. Ya, di dalam Amsal 31 itu, dia membeli ladang, dia membuat kain lenan, dia bisa berdagang atau dia pandai berdagang, dia bisa mengurus rumah tangga. Saudara, kita jatuh pada perangkap legalisme. Kita berpikir bahwa untuk menjadi wanita yang tangguh, kalian harus melakukan semua hal itu dengan sempurna. Namun perhatikan baik-baik ayat kunci dari Amsal 31 yang terletak di dalam Amsal 31 ayat yang ke-30. Saudara, di tengah-tengah segala aktivitasnya, penulis kitab Amsal dengan sangat jelas merangkum rahasia kekuatannya, saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Dia sampaikan seperti ini, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji. Ini adalah puncak dari segala piramida prioritas. Saudara, inilah puncaknya. Seharusnya prioritas setiap anak-anak Tuhan, khususnya kaum wanita, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, adalah takut akan Tuhan. Inilah puncak dari segala piramida prioritas. Segala aktivitasnya di dalam mengelola rumah, mengelola bisnis, mengelola pelayanan, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, itu hanyalah buah dari akar yang dalam. Yaitu apa? Relasinya yang vertikal dengan Tuhan. Jadi para wanita, jangan lupakan untuk saudara memiliki hubungan, untuk saudara memiliki relasi secara vertikal dengan Tuhan setiap hari. Amin. Setiap hari. Saudara, kalau kita belajar dari Maria dan Marta di dalam Lukas pasal yang ke-10, ya ayat 38 sampai 42, Marta itu sibuk Bapak Ibu Saudari. Dia sibuk sekali dengan pelayanannya. Dia aktif, dia produktif. Ya, seperti wanita Amsal pasal 31 ini. Ya, Marta itu seperti itu Bapak Ibu Saudari. Tetapi ternyata Yesus malah memuji Maria yang duduk diam mendengar perkataannya. Saudara, bukan berarti aktivitas Marta itu salah loh ya. Ketika dia sibuk, ya dia produktif. Bukan berarti salah. Tetapi prioritasnya terbalik. Marta itu memiliki prioritas terbalik. Sedangkan Maria itu memilih bagian yang terbaik. Yaitu fondasi takut akan Tuhan ini. Sebelum dia beraktivitas, dia duduk diam mendengar perkataan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Maria memilih bagian yang terbaik. Wanita yang tangguh di era digital sekarang itu harus belajar duduk diam di kaki Yesus. Amin.
Sebelum saudara melakukan kesibukan memposting ini, memposting itu, jualan di live saudara. Ya, kan ada wanita-wanita yang jualan live setiap hari kerjaannya. Ya Bapak Ibu Saudari, mungkin dia nggak pergi ke kantor tetapi dia bisa bisnis di rumahnya. Ya, atau dia bikin kue Bapak Ibu Saudari, lalu kuenya itu dijualankan, dijual, dimarketingkan. Ya, di live-live online-nya Bapak Ibu Saudari. Saudara, wanita yang tangguh di era digital ini harus belajar duduk diam di kaki Yesus sebelum dia sibuk memposting sana sini, membalas komentar, atau mengelola setiap keuangan digitalnya itu. Maka makna yang pertama yang saudara bisa renungkan pada bagian yang pertama ini, fondasi wanita ini adalah takut akan Tuhan. Itulah prinsip dasarnya. Itu harus menjadi di atas segalanya. Kalian harus memiliki spirit takut akan Tuhan di dalam setiap kehidupan kalian semua. Prioritas utama bukanlah tentang seberapa banyak kalian terlihat produktif. Ingat baik-baik kaum wanita. Prioritas utama kalian semua bukanlah tentang seberapa banyak kalian terlihat produktif. Tetapi seberapa dalam hubungan kalian dengan sang sumber kekuatan itu. Yaitu Yesus Kristus Tuhan kita semua. Inilah prioritas utama kita. Seberapa dalam hubungan kita dengan sang sumber kekuatan kita. Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, atau khususnya kaum wanita dalam program Kilau Cantik Ilahi pada siang hari ini. Itulah pemaknaannya. Ya, itulah prioritas utama saudara. Bangunlah hubungan saudara lebih dalam lagi dengan pribadi Yesus Kristus. Lalu pemaknaan yang kedua pada bagian yang pertama ini saudara diingatkan bahwa takut akan Tuhan berarti saudara menempatkan otoritas firman di atas setiap tekanan-tekanan hidup, tekanan-tekanan dunia. Saudara taruhlah, tempatkan otoritas firman Tuhan di atas itu semua. Termasuk tekanan untuk tampil sempurna di media sosial. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo. Takut akan Tuhan berarti saudara sedang menempatkan otoritas firman Tuhan di atas segala-galanya dalam setiap hidup saudara dan saya. Mari kaum wanita, dimanapun kalian berada. Ya, satu ketika ada seorang ibu ya di dalam setiap rumah tangganya. Setiap hari dia bangun pagi-pagi, dia langsung pegang HP. Dia langsung scroll IG. Dia melihat postingan ibu-ibu yang lain. Ada yang masakannya mewah. Ada yang anaknya pakaiannya rapi. Ada yang rumahnya kinclong. Ada yang jualan online yang laris manis. Ya. Kemudian lalu dia berkata, Tuhan, rasanya aku ini gagal total deh menjadi wanita. Rumahku berantakan. Sarapanku cuma nasi goreng tiap hari. Atau Indomie setiap pagi. Jualan onlineku aku jualan tetapi sepi. Lalu ia merasa tertekan. Sampai-sampai ketika suaminya minta tolong untuk diberikan kopi. Atau diberikan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, dibuatkan kopi maksud saya. Saudara, ia menjawabnya dengan galak. Bikin aja sendiri. Aku ini lagi sibuk tahu. Sebenarnya dia bukan lagi sibuk Bapak Ibu Saudara. Tetapi istrinya itu lagi sibuk iri Bapak Ibu Saudara. Ngelihat status teman-temannya. Ya, di media sosial dia Bapak Ibu Saudara. Saudara, ini penggambaran yang seharusnya mengingatkan kita bahwa fondasi kita adalah ya biasanya adalah perbandingan. Kalau saudara membandingkan diri saudara dengan orang lain, saudara akan kehilangan sukacita. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayo jangan membandingkan diri saudara dengan orang lain. Fondasi saudara dan saya haruslah takut akan Tuhan. Bukan takut akan komentar orang. Bukan takut komentar ibu-ibu yang lain di dalam setiap kehidupanmu. Amin. Mari, tetapkanlah waktu, entah itu di pagi hari atau siang hari atau malam hari, untuk tidak menyentuh ponsel saudara sebelum kalian selesai saat teduh, sebelum kalian selesai berdoa secara pribadi. Tetapkanlah salah satu waktu, entah itu di pagi, di siang atau malam. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita puasa digital dalam kehidupan kita semua. Biarkan suara Tuhan lebih dulu memenuhi setiap pikiran kita semua sebelum suara dunia memasuki hati dan pikiranmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayo sebelum kalian memposting sesuatu, filter konten-konten itu. Tanyakan, apakah setiap postinganmu memuliakan Tuhan? Apakah ini mencerminkan hati yang takut akan Tuhan, atau hanya ingin mendapat pujian di dalam setiap kehidupan kalian semua? Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, ini yang pertama.
Ya, menjadi wanita yang tangguh di era digital ini, saudara harus lihat, harus memiliki fondasi takut akan Tuhan di atas segalanya. Itulah prinsip dasarnya. Yang kedua, saudari ini kasih lihat Tuhan, kalau kita belajar untuk menjadi wanita yang tangguh, khususnya kalian semua ya, dan kita belajar tadi dari Amsal pasal 31 ayat 10 sampai selesai. Bapak Ibu saudari ini kasih lihat Tuhan, yang kedua, keseimbangan. Saudara, saya mau mengajak kita semua untuk kalian menjadi wanita yang tangguh. Saudara perlu keseimbangan dalam pengelolaan rumah tangga. Ya, saudara perlu keseimbangan dalam pengelolaan rumah tangga, keuangan, ya di era digital, dalam setiap kehidupan kalian semua. Amsal 31, saudara, ada seorang wanita yang ditulis di sana. Dia menjadi seorang manajer yang cakap, menjadi manajer yang ulung. Bahkan di ayat 13 sampai ayat 19 itu menunjukkan dia bekerja dengan tangannya. Dia mencari bulu domba, dia mencari rami. Bahkan ia seperti kapal-kapal dagang yang mendatangkan makanannya dari jauh. Dan ada juga wanita-wanita yang suka import barang dari Cina, dari Thailand, Bapak Ibu Saudari, untuk dijual di wilayah kita masing-masing. Ya, Bapak Ibu Saudari, ada yang seperti itu. Ya, Saudari, seperti kapal-kapal dagang yang mendatangkan makanannya dari jauh. Ini wanita yang cakap berdagang, Bapak Ibu Saudari. Ya, dan ini tentunya berbicara tentang etos kerja. Ya, wanita-wanita sekarang memiliki etos kerja yang mungkin lebih baik daripada lelaki. Ya, saudari yang kasih lihat Tuhan. Atau mereka memiliki kreativitas. Mereka memiliki keberanian di dalam ekonomi, di dalam setiap hidup mereka. Ya, di era digital, mereka berani live, Bapak Ibu Saudari. Kalau saya live, saya hanya berani live ini seperti ini. Ya, bersaksi Bapak Ibu Saudari mengenai kebaikan Tuhan, penginjilan dan lain sebagainya. Tapi kalau disuruh live jualan Bapak Ibu Saudari, belum tentu saya lebih hebat daripada ibu-ibu semua di sini. Yang mungkin lebih cakap. Ya, Bapak Ibu Saudari lebih pintar berjualan dalam setiap kehidupan kalian semua. Akhirnya kreativitas kalian itu mendatangkan berkat. Ya, keberanian kalian dalam ekonomi itu mendatangkan berkat. Bapak Ibu Saudari, itulah etos kerja dari wanita di Amsal 31. Saudara, di era digital sekarang, ladang dan kebun anggur dari wanita yang di Amsal 31 itu, kalau dia hidup di era digital ini, bisa berarti ladang dan kebun anggurnya itu bisa berarti toko online. Bisa berarti juga bisnis dari rumah. Bisa juga berarti Bapak Ibu Saudari mengelola investasi digital itu dengan baik. Ada kan ibu-ibu yang suka kan? Di sini siapa kalau jujur yang suka simpan emas, suka beli emas? Ya udah dari bertahun-tahun sukanya beli emas, nanti harganya naik dijual lagi, beli emas lagi disimpan di lemari terus jual lagi satu ketika, atau mungkin digadein Bapak Ibu Saudari. Ya, saudara. Di era digital sekarang ladang dan kebun anggur itu bisa berarti mungkin ada yang jualan di toko-toko. Ya, saudara bisa membuka toko sembako. Ya, kemarin saya beli telur Bapak Ibu Saudari sama istri saya. Lalu kemudian saya bercanda ini ya Bapak Ibu Saudari. Saya bilang sama istri saya, wah itu jualan telur doang. Di dalam mobilnya Fortuner Bapak Ibu Saudari. Ya, saya bilang jualan telur doang loh itu mah. Ya, mungkin dia sudah punya konter-konter telur di mana-mana Bapak Ibu Saudari ini kasih lihat Tuhan. Ya, saya hanya bercanda saja sama istri saya. Luar biasa ya ibu itu ya, yang jualan waktu itu kalau nggak salah wanita Bapak Ibu Saudari, seorang wanita. Tapi karena saya menunggu dari depan, saya lihat ke dalam rumahnya Bapak Ibu Saudari, ternyata jualan telur Bapak Ibu Saudari, tapi mobil dalamnya Fortuner Bapak Ibu Saudari. Hebat juga loh Bapak Ibu Saudari. Ya, wanita-wanita seperti itu. Ya, saudara, banyak wanita-wanita yang cakap dalam setiap hidup mereka, di dalam setiap dagang, ya, dalam setiap apalagi usaha bisnis mereka. Namun perhatikanlah ayat 21 dan 27. Saudara, dia tidak takut kepada salju ataupun hujan untuk seisi rumahnya. Ya, wanita ini mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanannya bukanlah kemalasan Bapak Ibu Saudari dalam setiap kehidupan wanita di Amsal 31. Keahliannya dalam berbisnis tidak membuatnya lalai terhadap tanggung jawab utamanya, ya, yaitu rumah tangganya. Jadi kalau saudara punya rumah tangga, saudara, itulah tanggung jawab utama kita semua. Mau bisnis, pekerjaanmu, jangan sampai membuat rumah tanggamu atau tanggung jawab utamamu dalam rumah tanggamu, saudara, dan akhirnya saudara lalai. Dan akhirnya rumah tangga itu bisa hancur karena kelalaian kita. Mari saudara, kalau kita lihat wanita itu mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Kata mengawasi dalam bahasa Ibraninya adalah safah.
Itu berarti memperhatikan dengan seksama. Wanita ini memperhatikan dengan seksama rumah tangganya, suaminya, anak-anaknya. Di tengah-tengah kesibukan digitalnya, dia tetap menjadi penjaga di dalam rumahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Jadi walaupun ada pembantu di dalam rumah tangga, asisten rumah tangga, jangan biarkan Bapak Ibu Saudari. Kan ada juga kan suami-suami yang terjerat oleh asisten-asisten rumah tangganya Bapak Ibu Saudari. Tetapi wanita di Amsal 31 tidak demikian. Dia benar-benar menjaga rumah tangganya dengan seksama Bapak Ibu Saudari. Dia penjaga dari rumahnya itu. Kalau kita belajar dari Priskila, Kisah Para Rasul 18. Saudara, Priskila itu bersama suaminya pada saat itu Aquila. Mereka adalah pengusaha tenda Bapak Ibu Saudari. Mereka bekerja, tetapi pekerjaan mereka tidak menghalangi pelayanan mereka. Sebaliknya, rumah mereka menjadi pusat pertemuan jemaat-jemaat pada saat itu. Mereka pintar membuat tenda. Saudara, mungkin tenda pada zaman sekarang Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ada pekerjaan baik digital, baik pekerjaan fisik dalam kehidupanmu. Saudara, mereka juga pintar mengajar Apolos pada saat itu. Itulah dampak rohani dari kehidupan Priskila maupun Aquila. Mereka adalah contoh yang sempurna, ya, khususnya Priskila, bahwa wanita itu bisa cakap secara profesional dan tetap bisa menjadi berkat di tengah-tengah keluarga mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Maka pada bagian yang kedua, saudara, saya ingatkan, kalian sebagai wanita perlu memiliki keseimbangan dalam pengelolaan rumah tangga kalian semua. Maka pemaknaan yang pertama yang bisa kita renungkan adalah keseimbangan bukan berarti saudara membagi waktu itu sama rata. Oh, bisnis, terus kemudian rumah tangga, anak-anak, terus kemudian me time dan lain sebagainya. Saudara, keseimbangan itu bukan berarti saudara membagi waktu sama rata. Tetapi keseimbangan itu saudara memastikan bahwa prioritas utama, ya Bapak Ibu Saudari, ya yaitu keluarga, tidak dikorbankan. Demi apa? Demi kesibukan sekunder. Saudara, ada orang-orang yang bekerja dari pagi sampai malam, Senin ketemu Minggu, tetapi rumah tangganya berantakan. Orang-orang di sekitar kami ada yang demikian. Ya Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Ada yang rumah tangganya berantakan. Saudara, sekali lagi, kalau saudara mau menjadi wanita yang tangguh di era digital ini, saudara perlu memiliki keseimbangan ini. Keseimbangan sekali lagi ya, bukan berarti saudara membagi waktu sama rata, tetapi saudara memastikan prioritas utamamu yang keluarga itu tidak dikorbankan demi kesibukan sekunder. Ya, jadi kalau ada wanita-wanita yang lebih mengutamakan pekerjaannya, bisnisnya, atau apapun selain rumah tangganya, yuk kita bertobat bersama-sama. Ya, saudara dikasihi oleh Tuhan, karena prioritas utamamu adalah rumah tanggamu, keluargamu, bukan pekerjaanmu, bukan bisnismu. Itu semua sekunder, Bapak Ibu Saudari. Jadi kalau saudara mau seimbang, saudara pastikan prioritas utamamu adalah keluargamu. Tidak dikorbankan demi kesibukan sekunder itu. Termasuk pekerjaan, bisnis, usaha kita. Pemaknaan yang kedua yang saudara bisa ambil pada bagian yang kedua ini. Saudara, untuk saudara dan saya memiliki keseimbangan. Ya, untuk kalian memiliki keuangan digital, entah itu bisnis online, investasi. Saudara, semua itu adalah alat untuk memberkati seisi rumah. Keuangan kalian yang kalian miliki lewat bisnismu, ya baik offline online, lewat investasimu. Saudara, semua itu sebagai alat untuk memberkati rumahmu, untuk memberkati sesamamu. Ya, bukan tujuan yang memperbudak waktu keluargamu atau waktu hidupmu. Karena ada orang-orang Bapak Ibu Saudari yang bekerja, akhirnya saudari dikasihi oleh Tuhan, dia diperbudak oleh waktu. Tidur, Bapak Ibu Saudari nggak bisa tidur karena kerjaan. Ya, nanti kalau nggak bisa tidur, Bapak Ibu Saudari, saudara nggak bisa beristirahat, nanti hormon di dalam setiap tubuh saudara, akhirnya nanti tubuh itu berteriak. Ya Bapak Ibu Saudari, yang seharusnya saudara, ya saudara bisa menjaganya. Kalau tidur tuh harus jam 11 malam, saudara harus tidur. Ya, jangan dibalik Bapak Ibu Saudari. Ya, kerjanya malam, tidurnya pagi. Ya, jam-jam 5 baru saudara tidur atau jam 6 pagi. Itu terbalik Pak Bu. Nanti tubuhmu akan memberikan alarm supaya kamu nggak boleh begitu. Ya, saudara perlu beristirahat supaya sel-sel metabolisme kalian ini, ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, itu bisa menimbulkan sel yang baru, memunculkan sel yang baru ketika kamu beristirahat.
Ya, jadi ayo perhatikan hal ini juga dalam setiap kehidupan saudara. Jangan diperbudak ya oleh setiap pekerjaan-pekerjaan saudara maupun keuangan-keuangan yang kalian kumpulkan di dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga kalian semua. Satu ketika ada seorang ibu yang sangat sukses berjualan kue secara online. Setiap hari dia sibuk membalas pesanan, membuat konten, ya dia packing Bapak Ibu Saudari. Satu hari anaknya yang kecil merengek, "Mama, main yuk sama aku, Ma. Ma, main sama aku yuk." Lalu kemudian mamanya menjawab, "Nanti ya sayang, Mama ini lagi sibuk packing kue, ya, karena banyak yang beli. Mama lagi sibuk nih, Mama harus ya bikin konten supaya ada orang yang beli juga." Lalu kemudian anak itu Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan, lalu kemudian dia pergi dan kemudian dia kembali dengan membawa kardus bekas. Dia berkata kepada mamanya, "Mama, kalau Mama sibuk packing kue terus, aku jadi kue aja deh. Biar Mama nanti packing aku juga dan punya waktu buat aku." Lalu kemudian mamanya Bapak Ibu Saudari tertegur ketika anaknya berbicara seperti itu. Saudara, cerita ini mengajarkan bahwa kesuksesan di dalam setiap kehidupan pekerjaan, bisnismu, itu tidak ada artinya jika saudara dan saya kehilangan hati untuk anak-anakmu. Jika saudara kehilangan hati, tidak memiliki waktu buat anak-anakmu, buat apa yang kau kumpulkan itu? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari saya mau mengajak kita semua batasi waktumu. Ya, batasi waktu layarmu sebentar. Karena handphone saya lowbat Bapak Ibu Saudari. Saudara, batasi waktu layar kita menggunakan gadget. Tetapkanlah jam kerja kita ya dengan jelas, baik yang di offline, di online. Tetapkan jam kerjamu, tetapkan jam istirahatmu. Setelah jam itu saudari yang kasih oleh Tuhan, ya wajib handphone itu dimatikan. Atau saudara alihkan ke mode senyap Bapak Ibu Saudari. Fokuskan perhatian saudara penuh pada pasanganmu, kepada suamimu, kepada anak-anakmu. Batasi waktu layarmu menggunakan gadget itu. Ya, Bapak Ibu Saudari. Tapi Pak Pendeta, saya ini kerja lewat handphone, saya bekerja lewat ponsel. Kalau saudara kerja lewat itu semua, tetapkan jam kerjamu yang jelas. Ya Bapak Ibu Saudari, setelah saudara tetapkan jam kerjamu yang jelas, setelah itu matikan. Sepakatlah deal dengan hatimu, deal dengan jiwamu, Bapak Ibu Saudari. Sehingga apa? Saudara bisa memberikan fokusmu, perhatian penuh kepada anakmu mungkin yang butuh belajar. Saudara hadir mengajarkan, ya mungkin walaupun zaman sekarang Bapak Ibu Saudari, kalau saya punya anak kelas 4, SMP juga, ya nanti kalau Pak ajarin dong, saya udah bingung. Ajarin apa ya? Ya, karena pelajarannya menurut saya agak susah-susah juga Bapak Ibu Saudari. Matematikanya, ya mungkin saya juga nggak paham kali apa yang mereka pelajari Bapak Ibu Saudari. Tapi minimal kita hadir bersama-sama dengan mereka. Ya Bapak Ibu Saudari, nanti kita mulai cari guru les deh supaya dia bisa mengikuti setiap pelajarannya dengan baik. Ya, atau mungkin saudara bisa fokus kepada pasangan kalian, kepada suami kalian. Ya mungkin dia pengen curhat, mungkin dia pengen ngobrol dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo kita batasi waktu layar kita semua. Saudara, libatkanlah keluarga-keluargamu. Jika kalian berbisnis, jika kalian bekerja, atau kalian berbisnis online, libatkan anak-anakmu dalam tugas-tugas yang kecil, yang aman. Ya misalkan packing gitu kan ya, itu bisa. Ya pasanganmu juga bisa. Jadi ini bukan hanya mengajarkan mereka etos kerja, tetapi juga membuat mereka menjadi bagian dari misi keluargamu. Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan, libatkan. Ya, libatkan suamimu. Kalau memang suamimu cuma bengang-bengong, gak ada kerjaannya Bapak Ibu Saudari di rumah, saudara libatkan dia. Yuk Pak, ikut yuk. Bantuin mama, ya entah packing, entah nganterin barangnya dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan, ajak anak-anakmu juga. Ya Bapak Ibu Saudari, supaya mereka semua merasa mereka ada bagian dari misi keluarga dalam setiap hidup saudara. Ya, mereka menjadi bagian dari misi keluarga kalian semua. Lalu kemudian saudari kasih Tuhan, saat saudara mendapatkan masuk, ya keuangan yang masuk dalam setiap hidup saudara. Ya, keuangan kita perlu transparansi. Bicarakan soal pemasukan, ya dari aktivitas kalian dalam setiap pekerjaan, baik secara digital dengan suamimu. Kelolalah keuangan bersama dengan jujur. Kelola keuangan bersama dengan bijak. Gunakan aplikasi-aplikasi budgeting
yang bisa diakses secara bersama-sama. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Makanya kenapa Bapak Ibu Saudari kalau di channel Pastor Deso, ya saya selalu namanya istri saya. Ya ketika orang mau memberikan persembahan dan lain sebagainya, saudara dia yang kelola Bapak Ibu Saudari. Karena dari dulu memang saya nggak pernah, ya Bapak Ibu Saudari jarang ya kelola uang Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Pokoknya dari saya waktu zaman saya kerja, ya dari saya nikah Bapak Ibu Saudari, saya pernah kerja di institusi, ya pendeta di satu gereja besar Bapak Ibu Saudari. Setiap bulan waktu itu saya pernah mendapatkan salary yang baik pada saat itu. Saya sudah membiasakan diri untuk setiap bulan, nih kamu yang olah, nih kamu yang olah. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi istri saya yang ngolah. Nanti kalau saya mau minta apapun, ya saya tinggal minta, minta dong buat ini, buat itu dan lain sebagainya. Saya tinggal minta saja Bapak Ibu Saudari. Ya tetapi saya membiasakan seperti itu dari sejak saya menikah Bapak Ibu Saudari. Jadi istri saya tahu bahwa saya tidak pernah ya Bapak Ibu Saudari korupsi dalam hal keuangan. Dia juga tahu ya Bapak Ibu Saudari apa yang saya kerjakan. Saudara, ini transparansi keuangan. Bicaralah jujur, kelolalah keuangan saudara bersama-sama dengan bijak, dengan kejujuran dalam setiap hidupmu. Kalau dapat sekian ya sekianlah. Kalau dapat sekian, sekianlah. Kalau keluar buat ini sampaikan, ini keluar buat ini, keluar buat itu. Ya jangan diumpet-umpetin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan dalam setiap hidup saudara. Ini yang kedua, ya saudara diingatkan untuk memiliki keseimbangan dalam pengelolaan rumah tangga. Ya, dan yang ketiga, untuk menjadi wanita yang tangguh di era digital saat hari ini, saudara yang kasih oleh Tuhan, yang ketiga saya mau mengajak kita semua, bangunlah pengaruh digital yang berintegritas. Ya, inilah Bapak Ibu Saudari, ketika saudara rindu menjadi wanita yang tangguh, bangunlah pengaruh digital yang berintegritas. Amsal 31 ayat 31 berkata, biarlah hasil tangannya sendiri memberikan pujian kepadanya, dan biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Saudara, di zaman Alkitab, saudari yang dikasih oleh Tuhan, pintu gerbang itu adalah pusat kota. Ya, tempat transaksi bisnis. Kalau di Jakarta mungkin di daerah Jakselnya, atau di daerah mungkin Kasablanka, Bapak Ibu Saudari, itu kalau Jakarta ya Bapak Ibu Saudari. Kalau di daerah kami Depok itu Margonda pusat kotanya. Ya, kalau di Jakarta Bapak Ibu Saudari ya pusat kotanya ya sekitar Jakarta itu, DKI. Ya Bapak Ibu Saudari. Nah, pusat kota itu yaitu pusat tempat transaksi bisnis, ya, tempat di mana keputusan hukum diketuk Bapak Ibu Saudari. Ya Bapak Ibu Saudari, atau mungkin ruang publik, atau zaman kita yang sekarang Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, itulah lini masa di era digital kita semua, di feed kita semua, ya. Media online sekarang Bapak Ibu Saudari itu seperti pasar, ya. Saudara ke pasar, saudara mau belanja apa, saudara mau berhenti di toko apa, ya itu sama seperti pasar sekarang Bapak Ibu Saudari. Itulah lini masa kita semua. Saudara pengen nonton satu konten, saudara bisa berhenti sejenak, atau saudara bisa langsung scroll. Jadi media sosial kita itu, saudari, itu sama seperti pasar, ya, yang lalu lalang di dalam setiap kehidupan kita semua. Kita bisa terdistrak, kita bisa jadi membeli yang tadinya kita nggak mau membeli, jadi pengen membeli Bapak Ibu Saudari, karena kita menyukai videonya dia gitu ya, salah satu contohnya, ya Bapak Ibu Saudari. Saudara yang terkasih, perbuatan baik dan hasil karya wanita di Amsal 31 ini, itu menjadi buah bibir, menjadi reputasi yang baik di tengah-tengah komunitasnya pada saat itu. Ya Bapak Ibu Saudari, karena di sana dikatakan biarlah hasil tangannya sendiri memberikan pujian kepadanya, dan biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Perhatikanlah bahwa pujian itu datang dari hasil tangannya sendiri, bukan dari pencitraan atau dari omong kosong atau omon-omon Bapak Ibu Saudari. Ya, tetapi perhatikanlah bahwa pujian itu datang memang karena hasil tangannya sendiri, hasil kerja kerasnya sendiri. Ini berbicara tentang wanita-wanita yang berintegritas. Di era digital sekarang Bapak Ibu Saudari, di mana orang bisa dengan mudah memfilter, mengedit ya realitas, tetapi wanita-wanita yang takut akan Tuhan itu dipanggil untuk menjadi pribadi yang otentik Bapak Ibu Saudari. Amin. Menjadi pribadi-pribadi yang otentik, yang asli. Saudara, kata-kata kalian sebagai wanita-wanita di dunia maya itu harus selaras dengan perbuatan kalian di dunia nyata. Kalau contoh saudara menjualkan atau menjual ya Bapak Ibu Saudari make up gitu Bapak Ibu Saudari buat wanita. Ya karena kalian sudah pakai dan itu memang seperti itu. Jangan dibuat-buat Bapak Ibu Saudari. Ada orang yang memakai satu make up tertentu Bapak Ibu Saudari, lalu kemudian karena kalian gak pakai itu,
Kalian cuma bilang, oh ini bagus, saya sudah pakai, padahal belum dipakai. Tiba-tiba wajah yang memakai orang itu, Bapak Ibu Saudara yang beli produk kalian, itu menghitam. Ya ada yang seperti itu loh, menghitam, sampai hitam. Kasihan sekali Pak Bu, kan dia pengen cantik sebenarnya. Tetapi jadi rusak wajahnya karena makeup yang gak jelas itu. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Ya karena orang-orang bohong. Mereka hanya menampilkan sisi baiknya, tetapi sisi negatifnya tidak disampaikan. Saudara, ayo kita menjual barang pun jangan sampai merugikan orang lain di dalam setiap kehidupan kalian semua. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ayo. Saudara, kata-kata di dunia maya kita harus laras dengan perbuatannya di dunia nyata. Jangan hanya sekedar cari cuan ataupun untung. Ya, saudara belajarlah dari Tabita namanya atau Dorcas dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 36. Saudara, Tabita itu dikenal karena banyak perbuatan baik dan sedekahnya pada saat itu. Jadi ketika dia meninggal, saudari, para janda-janda yang lain datang dan menunjukkan semua baju yang pernah dibuat Tabita untuk mereka. Saudara, pengaruh Tabita itu tidak dibangun dengan pidato-pidato di tempat-tempat yang besar. Tetapi tentunya pengaruh Tabita itu atau Dorcas itu dibangun dengan jahitan-jahitan kecil yang penuh dengan kasih. Terus kemudian dia memberikan baju buat orang ini, dia memberikan baju buat janda ini, membantu janda itu dan lain sebagainya. Dengan apa? Dengan jahitan-jahitan kecil yang penuh dengan kasih dalam setiap kehidupannya. Itulah yang dilakukan oleh Tabita maupun Dorcas atau Dorcas Bapak Ibu Saudara. Saudara, di era digital sekarang, jahitan-jahitan kita itu bisa berupa komentar yang menenangkan, bisa berupa postingan yang membangun, bisa berupa konten-konten yang menginspirasi orang untuk apa? Untuk berbuat baik. Ya, Bapak Ibu Saudari, ayo di dalam setiap hidup saudara. Maka pemaknaan pada bagian yang ketiga ketika saudara diingatkan bangunlah pengaruh digital yang berintegritas. Saudara, maka pemaknaan yang pertama yang bisa kalian ambil pada bagian yang ketiga ini adalah pengaruh digital itu yang sejati bukan tentang seberapa banyak followers kalian, tetapi tentang seberapa besar dampak kebaikan yang saudara sebarkan. Sekecil apapun itu dampak kebaikan itu, tetapi saudara terus sebarkan itu walaupun tidak ada orang yang melihat. Ya, itulah pengaruh digital yang sejati. Bukan terletak dari seberapa banyak follower saudara, tapi seberapa besar dampak kebaikan yang saudara sebarkan. Karena bapak itu loh waktu itu tahun lalu membantu aku, ibu itu tahun lalu membantu aku, akhirnya aku bisa hidup sama anak-anakku, anak-anakku bisa sekolah, anak-anakku bisa lulus dan lain sebagainya. Karena kebaikan-kebaikan yang pernah kalian tabur dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara yang terkasih, itulah ya yang pertama. Pemaknaan yang kedua yang saudara bisa ambil bahwa integritas adalah keselarasan antara kehidupan online maupun offline. Sama seperti apa yang saudara katakan A, seharusnya perilakunya juga A. Jangan saudara katakan A tapi perilakunya B di dalam setiap hidup saudara. Itulah integritas. Saudara, ada keselarasan antara kehidupan nyata dengan kehidupan online juga. Kehidupan online dan juga dengan kehidupan offline. Ada keselarasan. Apa yang kalian posting haruslah cerminan dari apa yang kalian lakukan di dalam setiap hidup saudara. Kalau ada seorang wanita yang sangat aktif di media sosial, lalu memposting ayat-ayat penghiburan, kata-kata bijak, ya Bapak Ibu Saudari, padahal keluarganya sedang kesusahan. Tapi dia tidak pernah bantu dalam setiap kehidupannya. Saudara, nanti suatu hari keluarganya akan berkata, dia mah cuman sibuk aja di handphone supaya kelihatan seperti malaikat. Tetapi di dunia nyata boro-boro dia membantu orang dan lain sebagainya. Dia mah hanya menjaga aplikasi saja itu supaya dilihat orang, dinilai orang. Dia lupa ada orang-orang yang perlu dibantu di tengah-tengah keluarga besarnya. Jangan sampai seperti itu Pak Bu. Ini adalah teguran keras bahwa pengaruh digital tanpa tindakan-tindakan nyata adalah omong kosong belaka di dalam setiap kehidupan kalian semua. Tetapi juga jangan berarti Bapak Ibu Saudari setiap orang yang butuh tanda kutip ya, akhirnya dia memanfaatkan kehidupan kalian. Kalian harus berdoa, Tuhan aku perlu bantu gak orang ini? Tuhan aku perlu bantu gak orang itu? Dan lain sebagainya. Harus semua dibawa dalam doa. Nanti Roh Kudus yang akan mengkomando hidup saudara untuk menabur di sini, menabur di situ dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ayo saudara, inilah dampak nyata. Gunakanlah media sosial bukan hanya untuk pamer, tetapi untuk menjadi berkat. Yang setuju katakan amin. Promosikan usaha-usaha kecil. Kalau saudara sebagai influencer yang terkenal, ya Bapak Ibu Saudari,
atau saudara di jemaat, ya di gereja yang besar, saudara tahu ada usaha-usaha jemaat-jemaat yang kecil, promosikan usaha-usaha mereka. Promosikan Bapak Ibu Saudari, tanpa meminta bayaran. Bagikan informasi, misalkan ada jemaat-jemaat yang belum bekerja, bagikan informasi lowongan pekerjaan dalam setiap kehidupan kalian. Kamu belum bekerja ya? Kemarin aku lihat ada temanku yang nawarin pekerjaan, kamu mau nggak? Itu namanya Bapak Ibu Saudara prinsip networking. Sekarang cari kerja, kalau cuma berdasarkan ijazahmu, S1mu, S2mu, susah juga loh Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tapi kalau kita kan, ya karena kita kenal dengan orang ini, karena kita kenal dengan orang dalam ini, ya misalkan kita sebagai hamba Tuhan, kita kenal di sana ada manajer keuangan, lalu kemudian Bu, maaf ada lowongan pekerjaan gak di tempat Ibu buat jemaat yang kami layani? Nah itu bisa seperti itu, networking Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ya jadi gunakan media-media sosial kita untuk promosikan usaha-usaha kecil jemaat, bagikan informasi lowongan, atau mungkin adakan donasi online bagi mereka yang membutuhkan. Kalau memang ada yang membutuhkan, ya kemarin minggu lalu atau 2-3 minggu lalu, ya salah satu jemaat kami orang tuanya ada yang meninggal. Ya kami sampaikan bagi kalian yang tergerak, ayo mendukung sama-sama. Ya nggak dengan paksaan Bapak Ibu Saudari, dengan kerelaan. Lalu kemudian kami buat di grup itu. Ya bukan saya yang buat, tetapi ada bagiannya Bapak Ibu Saudari mereka membuat. Lalu kemudian orang ini menyumbang sekian, orang ini menyumbang sekian, orang ini menyumbang sekian, sampai terkumpul nanti sekian. Dan nanti kita akan berikan kepada orang yang orang tuanya meninggal Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Nah itu salah satu contoh. Saudara bisa gunakan donasi online untuk mereka yang membutuhkan Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan ya. Nah jangan sampai saudara udah ada seperti itu untuk menggerakkan hatimu, tetapi kamu abai. Padahal kamu ada loh Bapak Ibu Saudari, tapi kamu pura-pura tidak peduli. Atau pura-pura gak mau tahu. Gak mau peduli dengan orang-orang yang mengalami kesusahan. Seberapapun itu kalau kamu ada. Ya Bapak Ibu Saudari, ingatlah baik-baik. Perbuatan baikmu itu menyertai hidupmu. Ya Bapak Ibu Saudari, itu akan kembali kepadamu. Tetapi kalau kita abai terhadap peristiwa-peristiwa itu, satu ketika kalau engkau mengalami hal itu, mereka pun akan abai dalam setiap hidupmu. Kenapa? Karena engkau menabur seperti itu. Ya saudari, ayo gunakan hal-hal yang baik dalam setiap hidup saudara. Kendalikan juga lidahmu sebelum saudara mengetik komentar-komentar yang pedas dalam hidup kalian semua. Ya saudara menyebarkan gosip. Ya tadi pagi kalau gak salah ada juga tuh di channel Pastor Deso. Ini ngomong apa sih? Ya kamu gak dengerin dari awal, ya kamu gak ngerti ngomong apa jadinya. Ya Bapak Ibu Saudari, tapi saya nggak tanggapi, saya diamin aja Bapak Ibu Saudari. Kadang ada orang-orang seperti itu, tiba-tiba baru 1 menit, baru 30 detik, langsung kemudian tiba-tiba ketik Bapak Ibu Saudari. Ya, ketiknya suka-suka dia. Padahal saudara dia belum sampai 1 jam, ya bahkan 5 menit saja belum, tetapi sudah komentar Bapak Ibu Saudari. Ya pedes lagi komentarnya, ya saudari yang kasih lihat Tuhan. Nah saudara kita nggak demikian. Ya, sebelum saudara mengetik komentar yang pedas, bahkan saya pernah lihat satu pendeta, satu hamba Tuhan yang sama-sama rekan hamba Tuhan, lalu kemudian mungkin dia berkhotbah, mungkin dia minta gift dan lain sebagainya. Itu saja saya tidak berkomentar Pak. Itu saya nggak, kamu pendeta begitu, bertobat kamu nggak begitu Bapak. Saya diam saja sudah. Saya cuma senyum. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Karena kita nggak tahu apa yang dia pernah alami dalam setiap hidupannya. Sehingga dia mungkin nge-live seperti itu dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudari. Ya walaupun mungkin di hati saya kurang pas dan kayaknya gak gitu deh gitu. Di hati saya juga begitu Bapak Ibu Saudari. Tetapi saya gak berkomentar, biarkan saja. Ya Bapak Ibu Saudari, mungkin ada orang yang terberkati lewat setiap kehidupannya dan pelayanannya. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan. Tetapi ayo saudara, sebelum kita mengetik komentar yang pedas atau menyebarkan gosip atau berita hoaks, saudara ingatlah Amsal 31 ini ayat 26. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Jadilah wanita-wanita yang demikian. Beranilah juga untuk menunjukkan bahwa hidupmu tidak selalu sempurna kehidupan kita semua. Postinglah ya tentang perjuangan hidupmu sebagai seorang wanita. Ada proses belajarmu, ada bagaimana Tuhan menolong kalian di saat kalian lemah. Itu lebih membangun jiwa daripada sekedar pamer kesuksesanmu, jalan ke sini, jalan ke situ. Ya nanti, wah pokoknya banyak yang pamer Bapak Ibu Saudari. Itu kesuksesan gitu semu Bapak Ibu Saudari. Tetapi kalau engkau posting perjuangan kalian, posting proses belajar kalian, posting bagaimana kalian
Ya, bagaimana Tuhan menolong kehidupan kalian semua di saat kalian lemah. Nah, itu yang lebih membangun jiwa daripada pamer kesuksesan yang semu dalam setiap kehidupan kalian semua. Dan saya mau tutup pada kesempatan siang hari ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita sama-sama belajar. Menjadi wanita yang tangguh di era digital bukanlah wanita yang memiliki rumah tanpa noda, memiliki keluarga tanpa noda, memiliki anak-anak tanpa celah, atau akun media sosial dengan jutaan pengikut. Bukan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi menjadi wanita-wanita yang tangguh adalah wanita-wanita yang prioritasnya benar. Yang setuju katakan amin. Yang prioritasnya benar. Dia tahu bahwa fondasi hidupnya adalah takut akan Tuhan. Bukan takut akan komentar, Bapak Ibu Saudara. Dia menjaga keseimbangan antara kesuksesan hidupnya dan kehangatan di dalam rumah tangganya. Karena dia tahu bahwa keluarganya adalah pelayanan utamanya. Ingat ya, pelayanan kalian yang paling utama adalah di dalam rumah tangga kalian semua. Ya Bapak Ibu Saudari, bukan di gerejamu. Ya, bukan di tempat pelayananmu di luar rumahmu. Tetapi pelayanan yang paling utama, ladang pelayanan utama saudara dan saya adalah keluarga. Makanya ada lagu mengatakan, harta yang paling berharga adalah keluarga. Itu Bapak Ibu Saudari ya. Jangan lupakan keluarga kita semua. Saudara dan wanita yang tentunya Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, yang tentu mau berjalan di dalam setiap keseimbangan adalah wanita yang membangun pengaruh bukan dengan pencitraan, tetapi dengan integritas dan perbuatan nyata yang memuliakan nama Tuhan. Ingatlah baik-baik wanita-wanita, bahwa pujian yang utama bukanlah pujian yang datang dari like, bukan dari komentar di dunia maya yang bisa lenyap dalam 1 detik, 10 detik. Pujian yang utama di dalam setiap kehidupan kalian semua adalah dari firman Tuhan yang nanti pada akhirnya akan berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Biarlah mulailah Bapak Ibu Saudari siang hari ini, ayo kita evaluasi kembali, di mana prioritas kita semua. Apakah saudara dan saya sibuk membangun kerajaan digital kalian sendiri, ya, membangun bisnis kalian sendiri, atau saudara sibuk membangun kerajaan Allah dengan setia di tempat di mana Tuhan menempatkan kita. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman ini boleh menjadi berkat buat kalian semua, ya Bapak Ibu Saudari. Jadi setelah kita membahas semua ini tentang prioritas, tentang fondasi, tentang pengaruh, mari kita akui satu hal, semua ini tidak akan bisa kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Kita bisa mencoba mengatur waktu, kita bisa mencoba berhenti membandingkan diri, kita bisa mencoba menjadi lebih bijak di media sosial. Tetapi cepat atau lambat kita akan kelelahan kalau kita melakukan dengan kekuatan kita sendiri. Karena pada dasarnya masalah kita bukanlah manajemen waktu, tetapi pada dasarnya masalah kita adalah manajemen hati. Manajemen hati. Wanita di Amsal 31 itu hebat Bapak Ibu Saudari. Tetapi ingatlah bahwa Amsal 31 itu adalah bayangan dari seseorang yang jauh lebih besar, yaitu Yesus Kristus. Hanya dialah satu-satunya pribadi yang sempurna dalam segala hal di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, dia tidak meminta kalian menjadi sempurna dulu, ya baru dia mau menerima kalian semua. Dia menerima kita apa adanya, setiap kelemahan kita semua. Dan dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Saat ini saudara, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan di mana letak setiap keletihan kalian semua. Mungkin kalian lelah karena kalian berlari mengejar standar dunia yang tidak pernah puas dalam hidup kalian. Mungkin kalian lelah karena kalian mencoba memegang setiap kendali diri kalian sendiri atas rumah tangga, keuangan, reputasi dan lain sebagainya. Atau mungkin kalian lelah karena kalian merasa tidak terlihat dan tidak berharga. Tetapi Tuhan Yesus berkata, pulanglah nak, kembalilah padaku. Biarlah saat hari ini menjadi titik balik. Bukan titik balik untuk menjadi lebih sibuk, tetapi titik balik untuk kita berhenti dan bersandarlah kepada Tuhan. Saudara, mari sebelum saudara membuka HP kalian setiap hari itu, bukalah hati kalian untuk Tuhan. Sebelum kalian mencari validasi dari likes, dari komen orang, dari senyuman orang-orang di sekitarmu lewat ya simbol-simbol di dalam medsos itu Bapak Ibu Saudari, carilah senyuman Tuhan. Carilah senyuman dari wajah Tuhan. Sebelum kalian khawatir tentang keuanganmu, percayakanlah semuanya kepada Sang Pemilik segala sesuatu dalam hidup kalian semua.
Karena pada akhirnya di ujung kehidupan nanti yang kita akan bawa bukanlah followers, bukanlah saldo dari rekening kita. Yang akan kita bawa hanyalah hubungan kita dengan Tuhan. Dan tentunya jiwa-jiwa yang kita kasihi, yang ikut kita selamatkan, kita bawa bahtera keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita semua. Saudara, biarlah firman ini boleh menjadi berkat, sehingga kalian boleh menjadi wanita-wanita yang terus berkilau, ya, memiliki kilau cantik ilahi yang berasal dari dalam diri kalian semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu. Kami mengucap syukur buat firman-Mu yang hidup, yang tidak pernah ketinggalan zaman tentunya. Engkau berbicara kepada setiap hati kami, tepat di tengah-tengah dunia yang bising ini. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami yang lebih percaya pada likes daripada janji-Mu. Ampuni kami yang lebih sibuk membangun citra diri di dunia maya daripada membangun karakter di hadapan-Mu. Ampuni kami yang mengabaikan keluarga kami karena kami sibuk dengan pekerjaan, bisnis maupun ponsel kami masing-masing. Ampunilah kami yang khawatir tentang keuangan dan lupa bahwa Engkaulah sumber segala berkat kami. Kami menyerahkan rumah tangga kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ajar kami mengelola rumah kami dengan bijaksana. Jadikan rumah kami bukan hanya tempat bersih secara fisik, tetapi juga surga yang hangat bagi suami, bagi anak-anak kami. Biarlah ada tawa, ada doa, dan ada kasih di dalam keluarga-keluarga kami. Kami menyerahkan rumah tangga kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau Tuhan yang empunya langit dan bumi, dan kami hanya pengelola. Beri kami hikmat untuk membelanjakan, untuk menabung, untuk memberi dengan sukacita. Jauhkan kami dari cinta akan uang yang menjadi akar segala kejahatan. Kami menyerahkan hidup kami ya Tuhan. Kami kembalikan kepadamu saja. Biarlah Engkau yang menjadi prioritas kami satu-satunya. Ketika dunia berkata, lihat aku. Biarlah hati kami berbisik, aku hanya mau melihat Yesus, aku gak mau melihat kamu. Amin Bapak Ibu Saudari. Biarlah kita semua boleh terus dikuatkan. Kami menyerahkan hidup kami sekali lagi kepadamu. Jadikanlah kami semua wanita-wanita yang takut akan Tuhan. Karena itulah pujian yang sejati. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah menantumu, diberkatilah mertuamu. Orang-orang yang hidup di dalam rumahmu diberkati oleh karena Engkau wanita-wanita yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah setiap kita yang boleh diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara, selesai sudah program Kilau Cantik hari ini, Bapak Ibu Saudari, di hari Selasa ini. Ya saudara, diingatkan, hidupilah setiap firman Tuhan yang dibagikan setiap hari di channel Pastor Deso. Amin ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, kalau saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso, jangan lupa setiap hari Pastor Deso ada live setiap hari setengah 8 pagi. Saudara bisa hadir di channel YouTube saya atau di TikTok saya, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Setiap hari Senin sampai Sabtu setengah 8 pagi, nama programnya Refresh dan Reset. Ada di channel Pastor Deso. Saudara bisa buat di alarm kalian masing-masing ya, di handphone supaya nggak kelupaan Bapak Ibu Saudari setiap setengah 8 pagi. Saudara bisa follow di TikTok, saudara juga bisa subscribe di YouTube kalau saudara terberkati. Terima kasih buat kalian semua yang sudah hadir pada siang hari ini. Berapa banyak yang terberkati? Saudara yang terberkati, jangan lupa saudara bisa tulis di dalam setiap komentar, bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara. Saudara bisa tulis seperti itu ya. Terima kasih buat kalian semua juga yang sudah tap-tap layar, yang sudah share, yang sudah Bapak Ibu Saudari repost, yang sudah menerbangkan gift atau saudara memberikan super chat, super thanks, thank you buat kalian semua. Juga buat Bapak Ibu Saudari yang memberikan persembahan-persembahan syukur hari ini, persembahan milik Tuhan atau persepuluhan, atau persembahan misi ya, Bapak Ibu Saudari, persembahan khusus untuk pembangunan gereja lewat channel Pastor Deso. Terima kasih buat setiap pemberian-pemberian, persembahan-persembahan kalian yang kalian berikan kepada Tuhan tentunya lewat channel Pastor Deso. Saya mengucapkan terima kasih. Biarlah apapun yang kalian tabur di channel ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi kebaikan Tuhan yang berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kalian bersama dengan keluarga kalian. Buat kalian tentunya juga yang rindu untuk memberikan persembahan-persembahan itu, saudara bisa masuk ke bio profil saya, ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Nanti di sana ada BCA atas nama istri saya, ya Bapak Ibu Saudari, ya Angelin. Nanti rekening BCA-nya ada di sana di bio profil TikTok saya atau di deskripsi video-video YouTube yang saya biasa sampaikan Bapak Ibu Saudari. Saudara bisa lihat di sana
Kalau saudara orang luar negeri, ada di Malaysia, Singapura, atau di ya pokoknya luar negeri selain Indonesia, saudara juga bisa menggunakan social bus. Saya sudah sematkan semua di bio profil saya atau profil di TikTok Pastor Deso. Saudara tinggal lihat di sana dan dukunglah dengan setia, dukunglah dengan tulus Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan biarlah saudara lihatlah orang-orang yang mendukung segala pekerjaan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka tidak akan pernah kekurangan. Biarlah setiap kehidupan kita semua boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih dari Tanjung Priuk, dari Denpasar, terima kasih Bersih Jiwa Menyegarkan dari Sabah, dari Sidoarjo, dari Bekasi, terima kasih dari Cirebon, dari Jakarta, dari Malaysia, terima kasih dari mana lagi Bapak Ibu Saudara, dari Banyuwangi. Ya teman-teman semua yang sudah menulis Bersih Jiwa Menyegarkan, terima kasih dari Malaysia, dari Sarawak, thank you ya buat teman-teman semua yang dikasihi oleh Tuhan. Bu Veronica, thank you yang sudah hadir juga di channel ini. Terima kasih ya teman-teman semua. Opung Erlan, thank you. Tuhan memberkati kalian semua. Pak Bembeng, Tuhan memberkati. Oh iya, buat Bapak Ibu Saudari yang mau masuk grup WA Pastor Deso, Bapak Ibu Saudari bisa kirim nomor kalian, nomor WA kalian di inbox TikTok saya Bapak Ibu Saudari. Jadi buat kalian yang rindu untuk semakin terus bertumbuh dalam iman, kalian bisa masuk ke grup khusus ya WA bersama Pastor Deso bersama Bu Gembala ya. Jadi kalian bisa infokan terlebih dahulu nomor WA kalian, nanti di inbox saja, jangan di kolom komentar tapi di inbox di TikTok Bapak Ibu Saudari. Ya, jadi kalian bisa tulis di sana, nanti saya akan masukkan secara manual buat kalian yang rindu masuk ke grup itu ya. Jadi itu grup untuk kita saling menguatkan, mendoakan, nanti kita bisa call, bisa kontak, bisa video call dan lain sebagainya ya. Intinya seperti itu ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya mohon undur diri. Sampai ketemu lagi dalam pelayanan Pastor Deso hari esok Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya mohon undur diri Bapak Ibu Saudari. Salam dari saya Pastor Deso, Bersih Jiwa Menyegarkan dari kota Depok, Jawa Barat. God bless you. Bye-bye. Semangat selalu. Ya, Opung Erlan semangat selalu. Pak Bembeng semangat selalu. Bu Yohana semangat selalu. Ibu Veronica semangat selalu. Semua teman-teman semua yang hadir di channel ini siang hari ini semangat selalu. Jangan lupa ya, program Kilau Cantik Ilahi setiap hari Selasa jam 11 itu khusus kaum wanita ya Bapak Ibu Saudara. Tapi nggak apa-apa kalau ada para pria yang juga pengen ikut, no problem juga ya. Biar menjadi berkat buat kalian semua dimanapun kalian berada. Bye bye buat kalian semua. God bless you.